Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Usi Firis Fariga. I am from MNJ 22B NPM 2241171. In this video, I will explain about homogenitas. Understand Dina. Uji homogenitas adalah metode pengujian dalam statistika untuk mengetahui apakah dua atau lebih sampel dari populasi yang berbeda memiliki distribusi variasi atau sebaran data yang sama. Uji homogenitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada setiap uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antara kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Karakteristik. Beberapa karakter uji homogenitas antara lain. Yang pertama yakni digunakan pada uji parameter yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Yang kedua yakni asumsi yang mendasari dalam analisis varian dalam kurung ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Yang ketiga yakni uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Yang keempat yakni uji kelompok atau mempunyai varians yang sama besarnya, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan lagi karena datanya sudah dianggap homogen. Objektif, menguji kebersamaan variasi pada dua populasi atau lebih, mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik, misalnya uji T, ANOVA, benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Mengisyaratkan bahwa perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh adanya perbedaan data dasar. Ketidakhomogenan kelompok yang dibandingkan. Benefit. Lalu ada benefit. Yang pertama yakni dapat melakukan pengujian pada dua kelompok varian yang berbeda atau lebih. Yang kedua, mengetahui apakah dua atau lebih sampel dari populasi yang berbeda memiliki distribusi variasi yang sama atau tidak. Yang ketiga, lebih kuat daripada uji non-parametrik dalam mendeteksi perbedaan antara kelompok-kelompok yang diuji jika asumsi homogenitas varian terpenuhi. Yang keempat yakni hasil yang diperoleh dari uji homogenitas dapat digunakan untuk memenuhi syarat yang ada. Types. Uji Leven digunakan ketika asumsi normalitas terpenuhi dan jumlah sampel relatif kecil. Uji Bartlett digunakan ketika asumsi normalitas terpenuhi dan jumlah sampel relatif besar. Uji Hartley digunakan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi dan jumlah sampel relatif besar. Uji Corcoran digunakan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi dan jumlah sampel relatif kecil. How to overcome obstacles.
Transformasi data, melakukan transformasi data pada variabel yang tidak homogen untuk menjadikannya lebih homogen. Beberapa transformasi umum yang digunakan antara lain transformasi logaritmik, transformasi kuadrat, dan transformasi akar kuadrat. Menggunakan metode non-parametrik. Jika transformasi data tidak berhasil dapat digunakan metode non-parametrik yang tidak bergantung pada asumsi homogenitas. Sama, uji Mann-Whitney atau uji Kruskal-Walsh. Menggunakan metode robust. Metode robust adalah metode yang dapat hasil estimasi yang baik bahkan jika asumsi-asumsi yang digunakan tidak terpenuhi. Contohnya adalah uji robust atau Avuana robust. Homogeneity test barrier. Asumsi normalitas. Beberapa metode uji homogenitas mengambil asumsi normalitas, sehingga jika data tidak terdistribusi normal, maka hasil uji homogenitas dapat menjadi tidak akurat. Ukuran sampel yang kecil. Jika ukuran sampel yang digunakan terlalu kecil, maka hasil uji homogenitas menjadi tidak dapat diandalkan. Ketidakhomogenan data. Jika data yang digunakan tidak homogen, maka hasil untuk homogenitas dapat menjadi tidak akurat dan perlu menggunakan metode alternatif. Conclusion. Jadi, kesimpulan uji homogenitas dapat digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam analisis statistik selanjutnya memenuhi asumsi homogenitas variasi atau tidak. Jika datanya homogen, maka analisis statistik yang digunakan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Jika data tidak homogen, maka perlu dilakukan analisis statistik lebih lanjut untuk mengatasi masalah. The explanation of the material from me. I apologize if there are sentences that are less pleasing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.